Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, di poin ke-19. Ini masih di bab masih di modul 1, tapi yang tambahan ya, KD tambahan itu kan ada KB 1 sampai KB 3, terus ada KB 1 tuh nyelip di bawah. Nah, ini masih masuk ke situ. Tapi ntar setelahnya baru kita bahas ke KB. Ntar ke materi yang selanjutnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita akan bahas ini. Bentar. Oke. Jadi kita akan menganalisis 3 strategi generik: keunggulan bisnis, cost leadership, diferensiasi dan fokus, dan alternatif pengembangan produk dan pasar. Ya, kita mulai ya dari soal nomor 1 saja. Kita langsung. Soal nomor 1. Berikut ini adalah keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari undifferentiated marketing strategi. Yang pertama, mampu memenuhi spesifikasi di setiap segmen sasaran. Yang kedua, efektivitas bauran produk yang lebih tinggi. C, biaya yang lebih rendah. D, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan E, meminimalkan biaya modal. Kira-kira jawabannya apa ya, Bu? Bapak Ibu ada yang tahu? Jadi ini kunci jawaban sama soal beda. Ini ada di KB 1 ya, KB tadi yang terakhir itu kunci jawabannya beda, saya cek. Jadi undifferentiated marketing strategi. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kelebihan dan kelemahan undifferentiated marketing atau differentiated marketing dan concentrated marketing. Jadi di dalam itu ada 3 ya, di dalam pengelompokan pasar. Yang pertama undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Market ya. Jadi yang pertama itu undifferentiated marketing. Kelebihannya itu biaya produksi rendah dan kelemahannya itu banyak pesaing untuk menguasai pasar. Kalau yang differentiated marketing, kelebihannya itu total penjualan meningkat karena banyaknya jenis produk yang ditawarkan, sedangkan kelemahannya itu biaya produksi tinggi karena biaya barangnya, variasi produknya yang diproduksi. Ya. Ini produksinya tinggi. Kalau concentrated marketing yaitu mudahnya mendapatkan keuntungan karena adanya spesialisasi produk, kelemahannya yaitu resiko yang besar. Ya. Ini apa nggak kebaca di bawahnya, nanti bisa membaca sendiri. Jadi kira-kira gambarannya begini, Bu. Kalau undifferentiated marketing itu adalah semua jadi satu gitu ya. Dia jual satu produk tapi ke semua segmen. Kalau kemarin itu kita contohin Aqua ya. Aqua itu masuk undifferentiated marketing strategi ya. Ada differentiated marketing. Itu contohnya kayak Nokia atau perusahaan handphone itu ada jenis-jenis handphone ya untuk market-market yang beda. Ada yang RAM-nya 2 GB, RAM-nya 3 GB, itu kan untuk market yang berbeda. Ada yang untuk bisnis yang di atas 10 juta handphonenya dan sebagainya. Berarti C ya? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya C ya. Ada satu lagi concentrate marketing, yaitu mudahnya mendapatkan keuntungan karena adanya spesialis produk kelemahannya, risiko yang besar, akan konsumen yang berubah. Ini concentrate marketing ini contohnya kayak Rolex ya, jam Rolex itu dulu kan sempat tergerus sama Casio jam stok ya, tapi dia tetap saja dengan konsentrasi ke Rolex, jam Rolex sampai jamnya mahal ya, ratusan juta sekarang. Walaupun penjualan dikit tapi untungnya sangat besar gitu ya. Jadi konsentrate khusus hanya orang kaya saja yang bisa milikin. Gitu ya. Headset deh. Gimana? Itu jawabannya adalah kita lihat ya. Tapi saya mau kasih ini dulu. Bentar. Nah, kita bedain dulu yang tadi ya. Pasar itu dibagi 3, yaitu diferensiasi marketing, yaitu bentuk usaha. Bentar. Ini maaf ya. Ada siapa yang... Pak, di mute aja Pak ya, di mute aja semua dulu. Gak apa-apa di mute nih. Nggak apa-apa di mute-nya. Saya juga berisik soalnya di rumah saya. Ya. Pertama itu saya coba pakai ini differentiated marketing itu merupakan bentuk usaha yang dilakukan perusahaan ketika mengidentifikasi kelompok pembeli. Nah, ini ada nanti ini
ada nyambung sama soal-soal selanjutnya ya. Jadi fokusnya itu membuat produk yang berbeda-beda ya, karena difference itu kan berbeda-beda. Kalau undifferentiated itu tidak membeda-bedakan ya, semua fokus. Jadi secara keseluruhan, pasar secara keseluruhan, dan fokus pada bentuk pengemasan barang. Tujuannya adalah agar bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen. Yang terakhir adalah concentrate market. Concentrate market itu, bentar. Mat, tapi lagi ini, Mat. Dilakukan dengan cara memfokuskan pemasaran pada produk-produk perusahaan pada satu atau beberapa kelompok pembeli. Ya, jadi fokus ke pembeli tertentu, satu saja fokus. Misalnya dia kalangan apa, kalangan atas, fokusin aja. Ya, itu jadi Ibu ya. Jawabannya tadi sudah kita bisa tebak ya. Bentar nih, ada jawabannya adalah C ya. Selamat Bu Nur Haida ya. Lanjut untuk soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah untuk menentukan landasan bagi diferensiasi produk menurut Porter ya. Ini bukan Porter ya, tapi Porter, yaitu apa kira-kira Bu jawabannya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa bersuara ya. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah untuk menentukan landasan bagi diferensiasi produk menurut Porter. Nah, kita harus tahu dulu menurut Porter itu diferensiasi produk itu seperti apa. Kita lihat ya, ini ada hang ya. Nah, menurut Porter, langkah-langkah untuk menentukan landasan untuk diferensiasi produk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menentukan konsumen dulu. Yang kedua adalah mengidentifikasi rantai nilai. Ada 4 ya, ini ada 4 atau 5, sorry. Menentukan konsumen, mengidentifikasi rantai nilai, menyusun kriteria perangkat pembelian pelanggan, terus menilai keunikan yang sudah ada, dan yang terakhir adalah menguji daya tahan strategi diferensiasi produk yang sudah dipilih. Bentar ya, Bu, bentar ya. Ya, berarti Yang D. D. Menilai market yang sudah ada. Kecuali kan ya, berarti Ya, D. D, karena baru diterangkan jadi bisa jawab ya Bu Nur. Iya. Nggak tahu Ya. besok. Jawabannya apa nih? D. Ini kalau di buku itu jawabannya kan ini ya. Jawabannya itu yang C ya. Yang C ini. Tapi pas saya lihat di buku tulisnya itu, di buku paketnya ini. Ini ada menyusun kriteria perangkat. Iya ada. Jadi jawabannya adalah D ya. Nanti kalau Ibu lihat di buku, nanti jawabannya C di situ. Ya. Oke, siap. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nomor berapa nih? Oke, sekarang lanjut ya. Penetrasi atau pengembangan produk juga bisa disebut apa nih, ya kan? Penetrasi atau pengembangan produk juga bisa disebut ya. Jadi ini ada di soal buku gitu, yang di buku tulis. Tapi kita coba lihat ya. Penetrasi atau pengembangan produk itu yang pertama adalah strategi integritas ya. Yang kedua adalah strategi intensif, yang ketiga adalah strategi diversifikasi, yang keempat adalah strategi defensif, yang kelima adalah strategi bersaing. Ya, ini harus dijelasin dulu ya. Jadi strategi itu dibagi 3 ya. Coba dibaca dulu ya, sebentar nih anak saya lagi ribet, sebentar ya. Baca Bu As. Bener baca. Baca. Ada 3. Run and will ya itu, tumbuh dan bina. Strategi yang sesuai intensif, pengembangan dan penetrasi pasar serta pengembangan produk atau integratif.
integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal. Yang B, terus saya nggak pakai kacamata, Bu Nur. Hold and Oke. maintain, ya, pertahanan dan pelihara. Strategi yang dipakai yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Wah, Nah, ini berarti saya khawatir agak ini ya nanti agak ketemu Pengeco ya. di soal. Jadi ini penetrasi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan IV dan EV ya. IV itu adalah internal faktor evaluasi, ada EV adalah eksternal faktor evaluasi ya. Nah, jadi ketika dia itu masuk kategori tumbuh dan bina, maka strateginya itu adalah sesuai intensi pengembangan dan penetrasi pasar serta pengembangan produk atau integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal. Jadi ini ada nah ini kemarin kan kita belajar ini ya. Kemarin kayak kita belajar ini. Nah, jadi apa? Bentar. Kok diem ya? Bentar. Itu kok pusing ya Pak Imam? Ya Allah. Bentar, agak ngeheng nih saya. Ya Allah, Bu Neneng, kok ngeblank ini Bu Neneng, kita juga otaknya. Taruh. Ini biar keluar dulu semua ya. Jawabannya sih A, Bu. Itu ada di ini ketutupan kayaknya nih. Sebentar. Soalnya ini komputer saya agak ngeheng nih. Bentar. Nggak jalan gitu, Bu. Iya sama Pak Imam, saya juga gitu. Udah capek mungkin Pak Imam, udah lelah. Bentar. Mana ya? Dipilih tapi dia nggak bergerak. Tutup dulu kali Pak Imam ya. Keluar dulu kali ya. Taruh. Nah, bentar. Di sini ada bentar. Ini ketutupan apa mana ya? Hilang ya. Hilang, Bu. Tapi jawabannya itu A ya, Bu. Jadi kalau kita ingat-ingat itu, penetrasi atau perkembangan juga disebut dengan strategi integrasi. Jadi ini kata-katanya diambil dari sini, saya lihat. Strategi yang sesuai intensi pengembangan dan penetrasi pasar serta pengembangan produk atau integratif ya. Integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal. Jadi tuh integrasi itu gini Bu, ini kan ada kemarin ya kita belajar ini adalah kemarin 5 competitor effect ya. 5 competitors yang kemarin itu, ini kan ada yang pertama pendatang baru potensial, yang kedua apa nih di bawah nih nggak kebaca, yang ketiga adalah pembeli, pemasok ya. Nah ini dan sama pasar persaingan industri. Nah ini kelima ini karena dia sedang bertumbuh ya, masuknya ke sini, semuanya serba kuat ya Bu, semuanya serba kuat lah kira-kira gitu ya. Ini perusahaannya secara internal bagus, secara eksternal keren, kira-kira gitu ya Bu. Dinilainya ada proses penilaiannya gitu, ada kayak indikatornya. Nah maka ketika dia sudah bagus dua-duanya ini, dia bisa melakukan ini, integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal gitu Bu. Ya kira-kira di situ ya, dia merangkul lah gitu ya, baik pemasok, pendatang baru, pembeli, para pesaing industri dan sebagainya gitu. Kira-kira begitu. Biasanya yang sudah kuat banget itu kayak Google ya. Google itu kan udah kuat banget ya, usahanya udah banyak ya gitu kan. Nah jadi dia akan mengambil gitu, mengambil semua yang dijadikan saingan dia.
di apa istilahnya tuh kalau di sekarang itu di akuisisi kayak gitu ya. Gojek ngakuisisi Uber kira-kira gitu Bu. Jadi karena dia udah kuat dan tinggi gitu kira-kira ya. Terus kalau dia masih hold and maintain di sini nih, internalnya bagus, tapi secara eksternalnya dia masih rendah gitu ya. Maka strategi yang dipakai adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Ini diingat-ingat aja maksud saya. Ya Bu, jadi yang pertama itu kalau dia lagi tumbuh dan building, kita nggak usah ngitung ininya, EV-nya berapa, IV-nya berapa. Pokoknya kalau dia lagi tumbuh dan ini berarti dia integratif, ya, integratif. Diambil semua perusahaan-usaha orang lain gitu ya. Kayak Facebook udah kuat, ngambil Instagram, ngambil WhatsApp, ngambil apa gitu kan, dibeli lah perusahaannya gitu. Tapi kalau dia udah bagus secara internal, tapi secara eksternal mungkin belum populer dan sebagainya gitu, maka dia harus penetrasi pasar, ngambil pasar orang gitu, bikin produk baru, pengembangan produk dan sebagainya. Tapi ada yang masuk kategori harvest dan divest. Harvest or divest, panen atau divestasi ya. Panen itu dia itu udah mau habis gitu produknya gitu ya. Jadi strateginya adalah divestasi, likuidasi atau strategi diversifikasi konglomerat. Ini banyak istilah ini nih. Jadi divestasi itu dijual ya Bu. Kalau investasi kan di ini ya, dimasukin ya. Kalau ini dikeluarin gitu ya. Jadi divestasi itu udah dijual lah ke orang lain gitu ya. Terus likuiditas itu dicairkan gitu kira-kira ya, diuangkan gitu ya. Ini biasanya sudah mau mati tuh. Kayak apa yang udah nggak kuat ya, kayak Uber lah contohnya, Uber ya. Uber ojek itu kan dulu pernah ada Uber ya. Iya, iya. Uber itu udah nggak ini. Tapi yang punya Uber pasti jadi orang kaya Bu. Kenapa? Karena dia berhasil menjual perusahaannya gitu. Nah, atau kayak Ahmad Zaki ya di Bukalapak ya. Ahmad Zaki Bukalapak dia udah kalah bersaing sama Tokopedia sama Shopee. Akhirnya dijual tuh usahanya ke BUMN ya. Kayak gitu. Jadi dia cari diversifikasi sama konglomerat gitu ya. Kayak kira-kira gitulah cara-caranya. Jadi cuma 3 Bu. Ini harus diingat aja sih. Maksud saya soal ini ada hubungan sama ini ya. Ada hubungan sama A, B, sama C. Grow and building, hold and maintain, harvest dan divest. Pusing pasti pusing ya, kira-kira gitu ya. Nanti kalau di buku kan ada EV dan IV ya. Apa tadi kepanjangan IV, Pak? Kenapa Bu? Kepanjangan IV Internal. tadi apa? Internal Bu, ini gampangnya internal. Internal. Iya. Faktor efek. Faktor evaluasi kalau nggak salah. Internal faktor evaluasi, eksternal faktor evaluasi. Saya ingatnya internal sama eksternal. Oh, ingat-ingatnya itu Ya. aja. Ya. Itu aja Bu Nur, udah tua kita. Nah, faktor internal kemarin apa aja Bu kalau masih ingat Bu? 6M ya. Man, money itu ya yang itu. Ya, itu internal. Kalau eksternal kan Methods ya. Methods itu ya? ya, Iya kan? ya, metode, market apa tadi? Ada 6 lah pokoknya ya, itu ya kalau diingat-ingat. Ya, itu deh. Internal, Mesin, market. market. Itu sih kalau pemasaran harus hafal itu katanya tuh, ya. Money, ya gitu ya. Metode ya. Itu ada. Itu doang. Nggak usah ini terlalu, tapi sih kalau lebih apa lebih bagus. Yang selanjutnya adalah EV. Eksternal kemarin ada 2 ya. Ada makro sama mikro ya. Dia ya. Secara makro udah bagus belum, secara mikro udah bagus belum. Itu biasanya ada kayak survei, ada kayak angket. Kalau di S2 diajarin tuh. Nah, Yang tadi belum. yang tadi belum. Enggak, itu maksudnya kan penetrasi jawabannya integrasi kan. Integrasi betul. Nah, dari yang penjelasan grow, hold, harvest, mana itu kok bisa Ini, Bu. jawabannya? Kan strategi yang sesuai intensif ya, pengembangan dan penetrasi pasar serta pengembangan produk atau ya integratif gitu, atau itu apa kira-kira ya, misalnya saya belum. Kalau ini ada integrasi, ada intensif, itu ada intensif, ada integrasi, ada intensif, iya betul, diversifikasi, AB gitu, jawabannya bisa AB gitu. Ini nggak ada Ada intensif. kata intensif berujungkan yang sesuai intensif atau Kan integratif. penetrasi atau pengembangan produk ya, penetrasi atau pengembangan produk
Atau ya, ini gini aja Bu, saya kan ini dapat pengembangan produk yang kunci jawaban ini. Saya cari rasionalisasinya. Saya cari-cari, saya putar-putar nggak dapetnya ini gitu. Kenapa Iya. jawabannya ini gitu, Yang Bu. bisa dicerna kita Iya. itu ya maksudnya Pak Imam. Nah, biar dicerna ibu-ibu. Jadi ini penetrasi. saya Jadi kembalikan integrasi ke ke- belakang, ke Bu Fani, depan, horizontal. Ini karena begini mungkin Pak, maksudnya Bu Frida kan ini yang B juga yaitu penetrasi ada intensifnya pasar ya. dan pengembangan produk ini kan sama di sini juga pengembangan dan penetrasi pasar, ya Iya, kan? iya. Nah jadi itu yang membingungkan sebenarnya dari tadi juga saya bingung Pak. Bingung juga ya Bu ya. Ah, Intinya kan gini, itu ada soal di kunci jawabannya kalau Ibu cek itu jawabannya adalah ini ya. Integrasi. Oh jawabannya ini ya gitu awal mula gitu. Kemudian saya cari. Nah, saya cari dapat pemahaman 3 ini Bu. A, B, dan C. Saya khawatir kan soalnya nggak keluar yang ini ya, tapi keluar yang ini gitu. Ini kan ngebahas juga tentang penetrasi pasar. Nah, maksud saya selain kita paham yang ini, kita juga paham yang 3 ini gitu. Kira-kira gitu. Kemarin Maksud saya, iya Pak, maksud saya kenapa nggak jawabannya intensif? Itu kan ada strategi yang sesuai intensif kurung tutup pengembangan. Itu ada kata pengembangan. iya itu saya juga Bukan? mungkin aja bisa jawabannya intensif gitu. Tapi di kunci jawaban yang di buku jawabannya ini Bu. Terus saya cari logika berpikirnya dia di mana gitu. Ternyata saya dapetin ini. Ini soal hot sini ya Pak ya? Gak tahu juga sih saya. Hot banget ini, hot banget Bu. Hot banget ini. Makanya ini mencernanya dari tadi nggak nemu-nemu gitu kan? Paham ya Bu maksud saya ya. Paham ya maksud saya ya gitu ya. Jadi Ini ya Pak Imam, maksudnya dari soal modul. ini maksudnya ini kan kalau pengertiannya grow and building. Tapi kan the building kan maksudnya tumbuh, artinya Ya. perusahaan yang sudah yang sudah mapan ya, Udah bagus. tumbuh gitu ya. Iya, Udah bagus. internalnya kuat, eksternalnya kuat. Makanya mungkin gitu. Pak Imam kayaknya ngambil ini, Bu Aswani pengertiannya ngambil ini karena ini implementasinya ke perusahaan yang sudah mapan, yang pengembangannya ke arah gitu loh. Betul, kalau dia udah mapan sih, kalau logika saya, dia pasti integratif gitu. Integratif itu ngambil, menyatuin semua gitu. Kayak Google, tadi kan saya contohin Google. Kalau Google itu oh iya. Jadi ini dikombin ya. Dikombin. Oh iya. Google itu udah kuat. Jadi gitu perusahaan pasti, Pak. Betul, perusahaan itu ada 3 Bu. Pokoknya ada yang grow, tumbuh, dan terbina lah pokoknya dengan baik. Makanya dia jatuhnya integratif, langkahnya gitu kira-kira ya. Kalau saya perusahaan besar banget, maka dia bakal integratif. Kemana-mana lah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia baru posisinya baru internal doang yang bagus, tapi di ininya kan lemah nih, masih bertahan ya, hold and maintain ya. Jadi ini posisinya di sini nih hold and maintain. Kenapa? Karena internalnya IV-nya tinggi, internalnya bagus, tapi pasar masih belum paham gitu, kayak Halodoc lah gitu. Sekarang kan ada Halodoc tuh. Iya. Itu. Halodoc itu kan dia lagi promo terus kan tuh, bakar uang kan, karena dia supaya orang tak paham dulu, makanya dia pengembangan produk. Iya, Obat ke pelosok-pelosok kayak gitu kalau perusahaan. Tapi ada perusahaan yang udah nggak bisa bersaing lagi gitu, kayak tadi contohnya Uber kan akhirnya nggak bisa bersaing lagi, satu-satunya jalan ya akhirnya dia itu yang ketiga ya. Jual ya. Bukan disuntik lagi, jadi bukan diinvestasi lagi. Jadi perusahaan udah besar gitu bukan investasi, udah dikasih kejual ke orang gitu. Jadi divestasi gitu. Investasi. Oh, atau dia likuidasi, likuidasi kan beda sama divestasi ya, misalnya. Atau dia mencari strategi diversifikasi konglomerat gitu kira-kira Bu. Jadi dapetin ada perusahaan udah mau mati tuh tiba-tiba dapat dana gitu kan. Mana jadi tumbuh lagi ada gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang saya mau angkat di sini Mas saya. Kira-kira kegambar gak Bu? Lanjut Pak Imam. Gambar ya. Lanjut. Ya, dikit-dikit dicerna. Tadi jawabannya A ya. Jawabannya A. Kayak gitu ya Bu. Ini kunci kisi-kisi nomor. Kisi-kisi inovasi di 19 Bu. 19 Bu. Tadi ada penetrasi,
Apa tadi? Ada ini kan strategi generik keunggulan bisnis dengan alternatif pengembangan produk. Apa Pak? Strategi generik keunggulan bisnis, ada cost leadership, diferensiasi, sama fokus ya, Dan fokus. dan alternatif pengembangan produk. Alternatif pengembangan produk atau Ah, Kisi-kisi nomor 39, bukan? Kisi-kisi nomor berapa? 19. 19 19 Bu. Iya, Nomor 19. ada 2 nomor Bu, kiri kanan itu. Nomor 38 indikatornya 19. Iya, indikator saya ambilnya. Oh, 38. Iya, 38 Ibu Firda ya. Oh ya, Ya, kira-kira 38. gitu. Iya, iya. 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 Udah bisa dilanjut. Oke, lanjut. Mudah-mudahan nggak pusing ya Bu. Saya cuman ngarahin aja nih, masuknya ke sini loh gitu. Nggak apa-apa, bisa diulang lagi Pak Imam. Gitu. Kalau sekali memang kita pusing kan, bingung. Nanti bingung udah dapat hasilnya. Yang jadi masalah itu kunci jawabannya kebetulan di bagian KB ini banyak yang salah kalau saya bilang. Itu beda banget sama yang karena emang hampir dia nggak ada di buku juga. Soal ini nggak ada di buku ya, hampir sebagiannya. Modul 3 ya Pak ini? Modul 3 ya? Modul 1, Bu. Modul 1 KB setelah 1, 2, 3 ada KB 1 lagi tuh di bawahnya tuh. Nanti kalau Ibu baca-baca. Ya. Selanjutnya nomor 4. Memilih pasar sasaran terbatas. Tidak semua segmen. Untuk pemasaran produk baru atau dengan memilih satu atau beberapa segmen untuk dimasukkan atau dikuasai. Adalah strategi. Jadi di sini memilih pasar sasaran terbatas. Sedikit ya pasti ya, terbatas itu ya. Tidak semua segmen. Untuk pemasaran produk baru atau dengan memilih satu atau beberapa segmen untuk dimasuki atau dikuasai. Kecil tapi dikuasai. Kecil tapi dimasuki misalnya. Ceruk ya? Kira-kira jawabannya apa? A. Yang paling memungkinkan sih A ya. Iya. Yang paling memungkinkan. Kita lihat penjelasannya ya. Nah ini di buku nggak ada. Akhirnya saya cari di internet. Saya dapat ada soal yang sama persis. Ini sama persis ya Bu. Dari blog lagi nih ngambilnya saya. Sama persis. Dan dia punya jawaban ini. Di paling bawah ya Bu. Jawabannya apa? Niche penetrasi ya. Marketing ya, next penetrasi. Ya, niche. Ceruk pasar, Niche penetrasi. itu ada yang tahu nggak Bu apa Bu niche? Itu naik itu celah ya, celah. Celah, sempit ya? Celah. Niche itu apa ibaratnya ya? Celah bisa masuk ke dalam itu yang Celah ya, niche ya Bu ya. Bahasa itunya ya. Tapi Berarti kalau contoh perusahaan kenapa Bu? bisa masuk ke celah yang ada. contoh perusahaan yang pakai niche itu. Contoh perusahaan yang Niche pakai itu niche. kalau belajar di ini Bu, niche itu kalau di bisnis digital, bisnis online, itu kayak gini Bu. Kita bikin sebuah blog atau website, bahasa misalnya satu tentang teknologi, berarti dia niche tentang teknologi. Ada yang tentang gosip, berarti niche tentang gosip, lambe tura gitu kira-kira. Ada niche-nya tentang hobi, misalnya burung, itu niche-nya gitu ya. Jadi satu buah segmen yang difokusin, itu niche. Jadi kira-kira gitu. Kalau di bisnis online itu, kalau saya belajar, niche itu kalau kita mau bikin blog atau apa, kita suruh milih. Ini blog apa ya? Pendidikan, itu niche. Gitu ya. Jadi fokusnya ya? Fokusnya ya? Fokus ininya gitu. Jadi untuk dimasuki dan dikuasai. Kayak banyak YouTuber itu kan niche-nya fokus ya. Misalnya politik ya politik aja. Ya, di segmen juga ada, di segmentasi ada juga. Segmentasi juga ada ya, betul ya. Iya, segmentasi aja niche marketing. Tapi kalau yang mass marketing penetration itu massal ya, banyak ya. Skimming dan keluar dari pasar dengan cepat. Ya, ini skimming. Skimming itu apa Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Ini buat pengetahuan aja sih. Ada yang bisa ini nggak diskusi? Jadi dalam penetapan harga itu ada namanya skimming price sama ada apa? Harga setinggi-tingginya ya? Nah, harga setinggi-tingginya untuk mendapatkan harga setinggi-tingginya, kemudian setelah selesai kabur dia ibaratnya gitu lah. Iya, harga serendah-rendahnya. Kalau kita sekarang itu banyak banget ya, banyak yang skimming itu. Kita beli apa gitu ya, perabotan rumah di online 200.000, padahal harganya cuma 30.000 gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu Bu? Dulu saya beli 200.000 gitu, tapi setelah itu kok harganya cuma 30.000 ya. Banyak kan tuh kayak pijat-pijat gitu ya, pijat-pijat belakang gitu kan, terapi-terapi itu beli 1 juta gitu ya. Udah lama ada yang beli 30.000 misalnya gitu kan. Itu namanya skimming price. Handphone juga gitu.
screaming price harga setinggi-tingginya. Makanya setelah 15 bulan harga handphone itu pasti jatuh ke harga produksinya. Karena harganya produksinya misalnya kayak Apple itu kan misalnya harga produksinya cuma 2 juta ya, dijual 15 juta gitu. Namanya skimming price. Gitu ya. Banyak sih handphone tuh rata-rata. Nah, itu bersaing seperti menarik pelanggan baru dan lama, memperkenalkan produk cepat. Nah, ini dia. Tapi ini jawabannya saya ambil ya, Bu. Ini si penulis ngambil dari sini. Ya. Dari website saya dapetin lah gitu kira-kira. Jawabannya? Oh, sorry. Jawabannya A ya. Bener ya, Bu? Jawabannya A ya. Ini jadi kunci jawabannya salah gitu. Iya, enggak. Jadi ini saya salah. Ini harusnya A nih. A, Beda, sorry. beda jawaban, Oh. beda. Itu yang ini C, Beda soalnya. di Ini sini B, ini di A sini ya. B, di sini A, ya. Betul ya. Sorry. Saya salah nulis ini. Kecapean Nggak kali. apa-apa sih, Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi saya nggak dapat di buku itu. Di penetrasi itu di buku nggak ada ya. Pembagian penetrasi di buku modul itu nggak ada. Saya cari dapat dari luar. Oke ya. Nah, ini sekarang kita memainkan analogi. Teknologi yang semakin berkembang menciptakan perusahaan untuk berpikir keras agar tidak tergilas perkembangan zaman. Salah satu contoh perusahaan handphone Samsung. Samsung memiliki berbagai macam model handphone sesuai kebutuhan pelanggan yang bisa kita lihat melalui spesifikasinya. Segmentasi yang dipilih oleh Samsung adalah apa? Dodol. Ada yang tahu, Bu? Different. Dodol. Different. Undifferent, Kalau berbagai macam berarti undifferent, apa different nih? diferensiasi. Jawabannya apa, Bu? Sesuai kebutuhan pelanggan. Sesuai Iya. berarti different. Different. Weh. Dodol. Berarti jawabannya apa? Kita lihat ya. Diferensi, Pak. Nah, ini kalau tadi kan kita bagi ya 3 ya. Ada different marketing, undifferent, sama concentrate ya. Untuk marketing. Jawabannya apa? Different ya. Ya salah nih. Jawabannya D ya. Kita lihat benar nggak? Ya, D. Kan itu ada kata-katanya itu, Pak. Iya, jadi berbeda-beda ya, Bu. Iya. Kata-katanya apa, Bu? Berbagai Saya macam ngambil ya. kata-katanya aja. Berbagai macam. Berbagai macam, betul ya, diferensiasi. Ini ada sebenarnya cuma 3 ya, different, undifferent, sama konsentrasi ya. Jangan dulu, Pak, jangan. Oh, jangan dulu. Jadi kalau yang undifferent ini seperti masal ya. Masal. Iya, Seperti kemarin kan masal contohnya ya. Aqua ya. Kemarin contohnya Aqua ya. Hmm. Bu Firda itu kemarin kalau tidak Oke. salah. Jadi satu produk siapa aja yang mau minum terserah gitu kan. Iklannya keluarga gitu. Kayak Yakult tuh kan, Yakult semuanya tuh kan. Ya betulnya begitu, mau nenek-nenek, mau anak kecil gitu, minumnya ya gitu. Nggak ada bedanya misalnya Yakult ada gambar boboiboy kan enggak gitu. Sama aja gitu. Oh, jadi Ya. si Aqua itu bentuknya mau siapa aja yang minum kemasannya ya begitu. Iya, betul. Packagingnya Walaupun sama. di penyataannya Aqua juga ada tuh, anak saya pernah beli Aqua gambar Frozen gitu kan misalnya gitu. Iya, ada. Ada, tapi tetap dia core-nya itu ya seperti itu. Yang Kalau standar itu ya. saya sih lihatnya yang paling mendekati Yakult ya. Yakult itu kan mau yang minum siapa ya gambarnya gitu ya. Bear brand gitu kan. Mau yang minum siapa ya dia enggak melihat dia hobinya apa atau sebagainya gitu. Seperti ada Kalau 3 yang concentrate marketing ini sama seperti Nietzsche. hampir sama seperti Nietzsche, tapi dia fokus banget gitu ya. Artinya tuh kayak kalau saya contoh itu jam Rolex lah. Ketika dia ada pesaing datang gitu, dia tetap konsentrasi di situ gitu. Kan kadang-kadang ada yang pesaing datang menyesuaikan, kan contohnya gitu ya. Ada perusahaan yang ada pesaing datang, dia langsung nyesuaiin, produknya menyesuaikan lah gitu kan. Tapi ada yang dia tetap kekeh seperti itu. Kayak contoh kayak Rolex kan dulu kedatangan G-Shock ya, G-Shock popularitasnya luar biasa tuh, besar banget. Tapi dia tetap fokus mau jual jam tangan sampai dari 10 juta naik 20 juta, ratusan juta sampai ada yang miliaran gitu ya jam Rolex ya, dan itu laku gitu ya. Oh, jadi dia nih kalau saya baca yang konsentrate ini dia konsen pada pembeli yang dianggap potensial. Nah, Betul. Di situ potensi. Betul. Pembelian potensial nah dia. Jadi dia segmen tersendiri ya. Makanya dia bisa lebih hemat lebih hemat untuk pemasarannya ya, karena terlakukan spesialisasi produk, harga, promosi dan distribusi gitu. Jadi hemat nih di sini dia nih. Ya Bu ya.
Contohnya Apple itu nggak usah beriklan ya. Apple itu nggak ada iklannya tuh kalau nggak salah. Tapi yang beli ngantri gitu ya. Gitu. Apple itu nggak pakai iklan. Ada yang bilang perusahaan yang nggak pakai iklan salah satunya Apple. Ada pernah lihat iklannya nggak Bu Apple? Setahu saya sih nggak ada ya. Saya sih belum pernah lihat sih. Mobil-mobil tertentu juga kan ada ya Pak, kayak gitu. Kalau mobil aja kayak Lamborghini misalnya dia masih beriklan tuh. Tapi Iya. Apple luar biasa nggak beriklan, dia udah laku aja. Tesla juga setahu saya sih belum pernah lihat iklannya sih. Tapi laku aja gitu. Karena dia udah konsentrate. Jam Rolex ya ke Nggak ada iklannya. tokonya aja dibagusin gitu kan. Adidas, bukan kalau Adidas ada iklannya sih. Kalau jam Rolex tokonya aja dibagusin, tapi dia nggak beriklan gitu. Karena udah. Xiaomi gimana Pak Imam? Kenapa Bu? Kalau Xiaomi gimana? Xiaomi itu masih masuknya ke Xiaomi diferensiasi Bandung. Bu. Masuk diferensiasi Samsung ya. Karena produknya banyak pilihannya Bu. Ada yang RAM-nya 1 GB, 2 GB, 5 GB, 8 GB gitu kira-kira. Jadi dia menyesuaikan kebutuhan orang-orang. Ada yang buat game, ada yang buat cuman sosial media doang gitu. Ada yang murah juga ada. Kalau ibu kita lihat Xiaomi itu kan sebenarnya bukan handphone aja ya, banyak ya. Sampai alat nyapu aja ada tuh Xiaomi. Iya, banyak dia. Alat korek kuping aja ada Xiaomi gitu ya. Jadi apa aja ada dia mau pokoknya dah. Ya gitulah kira-kira. Jadi semuanya digarap. Tentu setiap produk itu ada iklannya sendiri, distribusinya sendiri beda-beda. Ya seperti itu ya Bu. Nah, itu dia untuk nomor ini ya. Iya. Mungkin nanti untuk modul 3, 4, 5, 6 ya, itu kayaknya kemungkinan sulit ya ngambil dari modul ya, karena soalnya rata-rata udah hampir nggak ada ya. Jadi carinya mungkin dari internet ya. Google ya. Oke, nomor 20. Nah, ini kita ternyata ada bahas-bahasan digital. Ini saya akan ada 5 soal. Insya Allah memahamkan kita tentang konsep pemasaran digital. Ya, ini kan strategi pemasaran berbasis multimedia atau digital marketing. Soal pertama, ada merencanakan, membuat serta membagikan konten perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Disebut apa gitu? Ada pilihannya nih. Kira-kira jawabannya apa ya Bu? Kira-kira jawabannya apa? Konten ini dapat dibuat dalam bentuk konten marketing ya? Iya, kira-kira jawabannya apa Bu? Konten marketing. Konten marketing ya. Ada kontennya tuh ya. Kalau di buku ada 7 ya Bu. Ada SEO, konten marketing, affiliate marketing, pay per click. Iya. Ya itu dibaca-baca aja gitu ya. Jawabannya modul berapa Pak Iman? Modul berapa? Modul ini udah masuk modul 2 Bu. Iya, komunikasi bisnis. Nah, ini konten marketing ya. Konten marketing itu biasanya orang mikirin targetnya siapa ya. Nah, riset dulu ya, yang lagi viral apa ya gitu. Kira-kira gitu biasanya. Ada feedback nggak ya kalau konten kita nggak bagus? Itu biasanya kerjaan konten kreator istilahnya ya Bu ya. Kayak gitu, idenya nyari analisis konten, riset gitu. Biasanya konten marketing itu kalau saya belajar ini hubungannya sama ini aja Bu. Ada website sebagai kanal, ada target ya. Jadi rata-rata walaupun dia sudah sukses di YouTube, pasti dia bikin website juga karena itu kanal. Dia bisa explore lebih jauh di sana. Ada riset dulu yang lagi viral apa ya gitu. Kayak gitu dan sebagainya. Jadi jawabannya konten marketing ya. Jadi artikel itu adalah konten. Artikel ada konten, penguatan ya. Jadi kalau kita lihat sebuah konten itu dibuat ya, itu sebenarnya kan kita lihat sering di YouTube tuh ya Bu ya, orang bikin konten terkenal gitu ya. Tapi pada kenyataannya biasanya dia melakukan semua hal. Misal targetnya dibikin dulu, feedbacknya dapat apa enggak, dia bikin websitenya juga gitu. Jadi include gabung gitu. Nah itu lebih kuat dibandingkan hanya misalnya jadi YouTuber doang atau jadi Instagram, istilahnya apa tuh, influencer Instagram doang gitu. Nah makanya seorang konten. Jadi temanya ini dia beriklan ya, beriklan kan? Beriklan. Dengan beriklan kan ini maksudnya ya. Iya betul.
Ini definisi yang ada di bukunya gitu. Ya, jadi merencanakan, membuat, membagikan konten. Nah, kan ini ada merencanakan tuh, riset dulu kan. Maksud saya konten marketing itu biasanya hubungannya sama hal ini, Bu. Ke 5 hal ini. Ya, saya nggak tahu dikeluar apa nggak di soal gitu. Mudah-mudahan singgah ya. Ini berat misalnya. Ya gitu ya, Bu ya. Tapi konten itu nanti hasilnya adalah unggahan blog atau website, media sosial, artikel, atau e-book dan sebagainya. Gitu ya. Ada pernah nggak Bu Ibu ditawarin di internet, silakan taruh email Anda, nanti dapat e-book gratis. Pernah nggak kayak gitu, Bu? Iya, Ada yang pernah. pernah ya. Nah, itu salah satu bentuk konten marketing. Jadi bagaimana supaya dia dapetin email Ibu supaya nanti bisa di apa misalnya di apa istilahnya itu di progres lah gitu ya, seperti itu ya, suatu saat gitu. Seperti itu ya untuk konten marketing, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Apa ini? Nah, itu SEO. SEO ya. Ini SEO. Ini SEO itu dibagi dua ya, Bu. Ada apa, Bu Nurhaidah? Ada on page ya. On page. Ada off page ya. Aduh, salah lagi. Nah, ini ya. SEO ada on page dan off page ya. Jawabannya udah jelas, SEO, Search Engine Optimization. Mengoptimalkan ini tampilan halaman website pada pencarian Google. Kalau dari pencarian pertama, insya Allah pembacanya bakal banyak gitu ya. Kira-kira. Langsung dapat gitu ya? Langsung dapat banyak, Bu. Istilahnya kalau itu dibikin nggak sih Pak? Dibuat atau dengan muncul dengan sendirinya? Dibuat, Bu. Dikreasikan. Jadi ada cara-caranya, Bu. Kirain muncul dengan sendirinya, Pak. Misalnya SEO itu yang pertama dari keyword dulu. Terus with backlink, membangun backlink. Ibu pernah baca Tribun nggak, Bu? Tribun kan banyak linknya tuh, itu backlinknya banyak dia. Atau baca Wikipedia. Wikipedia kan backlinknya banyak tuh, sehingga dia selalu di Google itu di pencarian pertama, ya gitu ya. Jadi Google itu suka dengan situs yang memenuhi semua kriteria ini. Keywordnya bagus, ada linknya yang bagus di dalam artikel. Kadang-kadang kan kita ngeliatnya kok banyak biru-biru gitu ya di apa tuh? Kita baca artikel tuh, tapi banyak biru-birunya, pernah nggak, Bu? Iya. Ya kan? Nah, kenapa sih kita bisa baca artikel itu? Ya karena dia banyak biru-birunya gitu. Kalau menurut Google yang kayak gitu tuh bagus. Kalau kita baca buku, kira-kira suka yang banyak referensi apa yang nggak banyak referensi? Pasti orang sukanya banyak yang referensi gitu. Nah, itu link itu adalah referensi bagi Google. Kalau Terus, di Kak Imam, kayak di YouTube gitu? Kayak di YouTube itu kan langsung SEO juga ya Pak Imam ya? Kalau YouTube beda. Dia nggak beda. dia mainnya keyword aja. Kalau backlink ketahuan YouTube nggak bagus itunya. Makanya biasanya mainnya di website atau di blog. Website. Kayak Detik, kayak Tribun itu kan penghasilannya triliunan kali, Bu ya. Udah bukan miliaran lagi kali ya. Karena dia iklannya banyak gitu ya. Tadi Bu Eni nanya di Instagram ya, Bu Eni ya? Ya ada centang biru, biasanya tuh udah centang biru. Udah apa centang biru. Ya. Cuma kalau Instagram itu punya algoritma sendiri, Bu. Jadi memang algoritmanya itu tergantung si pemilik ininya biasanya. Kalau saya pelajar ya, kalau Facebook sama Instagram itu beda algoritmanya. Kalau Twitter beda algoritmanya gitu. Jadi yang mana ya kira-kira yang bakal saya munculin itu tergantung si pemilik websitenya itu, pemilik media sosialnya. TikTok yang mana ya saya mau munculin ya, atau YouTube yang mana yang saya mau munculin ya, itu algoritmanya itu. Tapi kalau Google lebih bebas. Makanya dia mainnya link, konten. Konten yang lagi apa yang bagus apa gitu ya. Taliban nih menang di Afghanistan nih, mohon maaf bukan ya ini ya. Taliban misalnya. Akhirnya orang bikin tulisan Taliban semua, itu kan konten ya. Google bakal itu gitu misalnya. Nah, ini juga banyak ya, ada off page, ada ranking, traffic, ada competitive analysis, tapi nggak usah dihafal, ini cuma dilihat aja ya. Jadi SEO itu iya, Bu. Jadi kalau ini benar nggak? Jadi ketika saya mau beriklan menggunakan internet, saya
membuat konten marketing. Betul. Konten marketing. Nah, misalnya katakanlah saya membuat artikel. Nah, untuk agar artikel saya banyak dilihat, maka saya menggunakan SEO. Betul. Nah, menggunakan search engine optimization. Nanti dengan menggunakan SEO itu saya akan dapat keyword, gitu. Saya akan mendapatkan keyword gitu. Hasil dari menggunakan SEO. Bukan. Apa? SEO itu sebuah teknik, Bu. Sebuah teknik mengoptimalkan tampilan situs. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya kita cari keywordnya sendiri gitu. Jadi misalnya kita bikin artikel, nih kan Ibu Firda mau bikin artikel ya, Bu. Bu Firda, misalnya ini belum jualan ya. Kalau nanti ngomongnya jualan ada namanya copywriting. Tapi kita belum bahas gitu. Tapi namanya ada SEO. Lalu SEO itu sejenis mesin atau sejenis link atau sejenis apa? Cara, Bu. Cara. Google kan punya algoritma, Bu. Punya syarat. Kamu mau nggak website kamu di halaman pertama? Saya punya syarat loh, gitu. Syarat pertama, misalnya kata dia, keywordnya harus bagus, gitu. Misal contoh ya, Bu. Ibu mau jualan handphone Oppo misalnya, Oppo terbaru lah. Terus orang banyak nyari keywordnya itu harga Oppo murah misalnya, handphone Oppo murah gitu. Tapi Ibu keywordnya Oppo terbaru dan canggih misalnya. Kira-kira ditemuin orang nggak? Enggak gitu. Karena keywordnya nggak cocok. Yang pertama itu. Tadi kan Ibu mau jual supaya orang pada dapat, walaupun itu kuncinya ya kata kuncinya harus sama yang dicari orang. Makanya nanti Ibu cari keyword yang lagi viral apa. Taunya dari mana? Dari Google Trend namanya, Bu. Google Trend Ibu ketik aja. Misalnya saya mau menggunakan HP Oppo murah. Oh, ternyata yang nyari HP Oppo murah yang nyari 1.000 orang. Tapi HP murah yang nyari 1 juta orang. Mendingan saya pakai mana? Saya mendingan pakai HP murah gitu. Terus HP murahnya apa? Baru saya jelasin kalau HP murahnya adalah Oppo gitu. Jadi si Google Trend itu adalah SEO, bukan? Bukan SEO. SEO itu bukan benda, Bu. Bukan, ini cara-caranya ini, Bu, yang ada di sini. Jadi dia bukan alat. Kalau alat itu kan Google itu kan alat ya. SEO itu bukan alat, tapi dia cara. Cara supaya website kita, artikel kita itu ada di halaman pertama pencarian Google tanpa masang iklan ya. Tanpa masang iklan. Kalau pakai iklan namanya AdWords. Jadi bayar. Sekarang di YouTube udah beriklan ya? Dari dulu. Di YouTube itu udah berikan dari dulu. Tapi belum sampai ini gitu lah, tapi udah ada iklannya. Ya, jarang orang yang pakai. Kita bisa rata-rata artis itu ketika dia pertama buka YouTube, dia pasti pasang iklan. Supaya ditemuin gitu. Setelah orang pada tahu, baru dia nggak usah pasang iklan. Gitu. Jadi kembali ke SEO, tadi ya dari keyword. SEO itu bukan alat ya, seperti Gojek itu kan alat gitu ya. Gojek itu alat ya. Tapi kalau SEO itu seperti kita pengen jualan di GoFood gitu. Caranya gimana ya biar orang pada beli gitu, gimana tuh caranya? Itu disebut SEO gitu. Kalau di Google. Kalau di Gojek gimana caranya jualan kita, misalnya kita jualan kue cubit gitu ya, tapi kue cubitnya laku, gimana caranya gitu. Di GoFood caranya gimana? Oh, yang pertama fotonya harus bagus. Yang kedua apa misalnya, kayak gitu kan? Itu cara-caranya gitu. Itu disebut SEO di dalam Gojek itu sendiri, perusahaan Gojek gitu. Jadi dia bukan alat ya, dia hanya cara upaya. Upayanya macam-macam nih, ada ini nih upaya-upayanya nih ya. Dan ini nggak harus dilakukan semua, boleh 2 atau 1 atau cuma 3 ya, atau 4, nggak boleh nggak harus semuanya lengkap gitu, nggak harus. Kayak gitu, Bu. Imam, boleh tanya nih, ini kan berkaitan dengan materi bisnis online ya, kebetulan kan saya ngajar. Jadi kalau yang sudah saya praktekkan itu, misalnya anak kan perlu bikin SEO, pertama itu kan bikin blog ya Pak ya, bikin blogger tuh. Bikin blogger, betul. Nah, biasanya dari blog itu kan anak saya ceritanya jualan gitu kan, bikin makaroni. Nah, jadi keywordnya itu cari keyword misalnya makaroni. Kalau makaroni kan misalnya terkenal makaroni ngehe gitu kan, itu pasti nggak ada lawannya. Jadi anak itu kalau saya ajarin itu sebisa mungkin bikin kata kunci yang belum ada di Google gitu Pak. Jadi dia otomatis
keywordnya paling atas dalam pencarian Google gitu, bener nggak sih Pak Imam? Oh, itu buat cara. Kan gini Bu, kalau itu kita sendiri yang nyari, pasti nomornya pertama gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau nggak ada pesaingnya, otomatis nama keyword Ya, kita paling atas gitu. betul. Kan orang nggak pernah ada di SEO nih. Itu misalnya gini Bu, buat belajar, kan kita pengen tahu nih supaya halaman pertama gitu ya. Jadi kita sendiri yang nyari gitu. Kita kan itu kan Ibu nanti anaknya ngetik sendiri, ntar tiba-tiba muncul di halaman pertama gitu. Tapi sih pada dasarnya SEO itu tidak bisa sehari 2 hari. Google itu bahkan untuk menaikkan satu buah situs itu bisa sebulan, Bu. Jadi tapi bertahannya juga lama, serunya di situ. Nah, kayak paimam.com itu kan punya saya itu bikin begitu lama juga, Bu, bisa 6 bulan gitu. Itu banyak baru artikel-artikel itu yang masuk. Kayak saya nulis tentang affiliate marketing tuh urutan pertama kayak gitu. Tentang affiliate marketing, pemasaran website gitu. Itu prosesnya lama. Tapi memang kalau misalnya keywordnya nggak ada yang dicari gitu ya paling kita sendiri yang nemuin gitu. Orang juga nggak akan nemuin gitu. Tapi kalau misalnya Ibu punya website berbayar, itu kalau kayak saya kan berbayar tuh, itu saya bisa tahu yang ngunjungin website saya itu sebulan berapa orang gitu. Kayak gitu-gitu. Karena itu kan itu analisis ya. Google Analytics pakainya, Bu. Emang itu prosesnya, Bu, agak rumit juga ngejelasinnya. Tapi sampai sini udah paham ya, Bu ya, SEO ya, mudah-mudahan ya. On page sama off page apa Off page. Nah, kalau on page itu kayak gini, Bu. On page itu kita di dalamnya, Bu. Nah, ini nih yang warnanya apa nih? Yang warnanya hijau ini nih, sampai ke sini itu on page nih. Apa tuh kayak gimana ya? Ini langkah-langkah on page tuh ya, di dalam website kita sendiri, Bu. Jadi website kita itu kita ibaratnya rumah kita tuh kita rapiin, kita bagusin gitu. Itu namanya on page. Di dalam web halaman itu kita bagusin. Kayak Wikipedia, tahu nggak Bu Wikipedia? Itu kan selalu nomor 1 ya. Padahal tampilannya itu biasa aja kan? Iya benar. Tapi standar Google semua itu yang diminta Google ada di situ. Ada linknya. Yang biru-biru kan banyak banget tuh kalau di itu ya. Ada linknya. Terus ada gambarnya. Gambarnya dikasih keterangan lengkap. Coba bayangin. Kadang-kadang kita naruh gambar di Google taruh aja gitu. Padahal Google itu nggak bisa baca gambar. Google itu hanya bisa membaca kata gitu. Makanya si SEO on page itu nanti kalau kita naruh gambar, kalau mau di SEO-in maka dia gambarnya dikasih keterangan kayak gitu. Keterangan supaya nanti Google tahu, oh ini gambar ini loh gitu. Kayak gitu. Kebanyakan orang rata-rata sebagian besar orang itu naruh di Google nggak bisa baca itu gambar apa gitu. Bingung gitu kan. Makanya kalau kita searching gambar tuh munculnya macam-macam karena banyak orang yang asal-asal naruhnya gitu. Coba kalau rapi, maka kita akan sesuai ditemukan gitu. Jadi on page itu dikreasikan itu di satu halaman kita, satu artikel yang kita buat tuh kita kreasikan. Google nggak suka misalnya satu kalimat itu kebanyakan, makanya pendek-pendek. Ibu kalau baca Tribun itu kalimatnya pendek-pendek, ya kan? Paragrafnya nggak tebel gitu. Pernah baca Tribun nggak Bu atau berita-berita? Kalau pernah baca itu kan artikelnya pendek-pendek, Ibu coba lihat dah. Baru 2 kalimat udah di spasi, udah di enter ibaratnya gitu kan, paragraf baru. Coba Ibu baca deh. 3 kalimat lah maksimal, itu udah di enter tuh. Kan padahal bacanya nggak enak ya. Terus ada next page gitu kan, halaman selanjutnya, mau baca aja belum selesai, udah suruh halaman selanjutnya gitu kan. Jadi Google tuh suka yang kayak gitu. Nah itu yang banyak orang belum tahu gitu ya. Jadi itu on page. Kalau off page itu Bu, off page itu nyuruh orang Bu. Jadi Google itu suka sama website yang direferensiin sama banyak orang. Off page ya. Jadi cara-caranya itu off page itu mereferensikan. Orang itu mereferensikan website kita ke orang lain gitu. Istilahnya apa ya? Biasanya tuh makanya selama blogger itu saling ngangkat website orang biasanya tuh. Jadi off page itu di luar website kita. Promosi, kita nge-share ke media sosial itu salah satu bagian dari off page. Ada banyak sih Bu cara-caranya, tapi memang yang paling umum itu biasanya nge-share artikel kita. Ternyata artikel kita dibaca sama pengikut kita 100 orang di media sosial misalnya. Oh, menurut Google, oh ternyata dia banyak yang baca ya. Akhirnya mau Google diperhatiin tuh, lebih diperhatiin daripada artikel yang jarang dibaca gitu. Makanya kalau artikel baru muncul, kalau anak murid saya tuh, saya suruh mereka saling membaca, saling men-tag istilahnya ya. Ngasih komentar gitu, ngasih komentar itu kan biasanya tuh komentar di bawah blog itu kan kadang-kadang kosong ya, maka website itu jarang dibaca. Tapi kalau dia komentarnya banyak, itu
Google bakal naruh posisi pertama itu kemungkinan gitu. Jadi on page itu menghias di dalam website kita, off page itu dari luar merangsang website kita supaya di urutan pertama. Nah, makanya untuk off page itu men-share itu kitanya penulis kita yang orang lain yang nge-share. Orang lain, Bu. Makanya kayak Ibu baca Tribun itu ada tombol untuk share. Pernah lihat nggak? Baca Tribun atau baca Detik, kan di bawahnya ada tuh share ke media sosial, WhatsApp lah, ke Twitter lah gitu, kan pernah lihat nggak? Ya, pernah lihat. Ya, Tadi gitu. lihat. Apalagi hubungannya sama guru ya, misalnya tunjangan guru bakal naik gitu kan, belum tentu bener apa enggak gitu, akhirnya kita udah nge-share kan kayak gitu. Nah itu udah berhasil tuh dapat off page, kita nge-share di WhatsApp. Tapi kita sendiri bisa nge-share kali Pak, ntar orang nge-share lagi gitu, kitanya sendiri nih yang punya ya blog bisa nge-share. Ya bisa. Betul. Nah itu makanya secara off page, karena tidak melibatkan halaman sendiri, tapi kita mengajak orang lain buka gitu, itu namanya off page. Benar Bu, kita bisa sendiri yang minta orang men-share ke orang lain bisa. Tapi kan kalau di di jaring ya, jadi Google itu punya jaring, itu jaringnya dari kita sendiri gitu. Kayak kita bisa bikin jaring laba-laba tuh jaringnya kita sendiri gitu. Tapi kalau yang Google maksud itu lebih bagus kalau orang lain yang mempromosikan kita. Makanya biasanya orang suka bikin apa? Clickbait. Clickbait itu apa tuh? Judulnya apa, isinya apa gitu kan? Judulnya apa, isinya apa gitu. Biar orang mau apa? Nge-share gitu ya. Ya gitu. Itu adalah tujuan clickbait, awalnya clickbait itu ada di situ. Gitu ya. Itu SEO. Nanti sih ada sih bahasan sendiri tentang SEO lebih lanjut. Mudah-mudahan ya di ini kan. Tapi gambarannya udah dapat ya Bu. Bu Neneng kayaknya udah pusing ya kayaknya. Bu Asmani udah pusing. Udah banyak minum dia. Lanjut Pak. Tambah pusing nanti. Iya lanjut ya. Iklanku bangun nih. Sama nih. Nah ini jawabannya SEO ya Bu. Nah ini juga sama. Yang penting Ibu nggak usah jangan dipikirin banget lah. Jangan dipikirin mah ini aja, ntar tunjangannya kok udah turun ya. Tapi pikirin santai aja. Nah ini lanjut. Sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa. Afiliasi ya? Afiliasi. Seorang merchant atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa dengan pemasaran secara online melalui internet dengan membutuhkan orang lain untuk menjual produk dan jasanya. Ini ibaratnya MLM tanpa daftar nih Bu ya. MLM tanpa daftar itu disebut affiliate marketing ya. Kita lihat ya. Nah ini kayak gini nih. Ibu ada yang pakai TikTok nggak Bu? Ini pakai TikTok. Udah dihapus Pak TikToknya Pak. Saya pernah pakai TikTok udah dihapus. Kan TikTok itu kalau kita nge-share orang mau ikut install dia dapat berapa Bu? Dapat dia? Enggak, kalau ada orang install TikTok dari kita karena kita share dapatnya berapa Bu? Kan ada iklan itu di TV ya. Kenapa Bu? Kemarin aku pernah ikutan gitu tuh. Pernah ikutan Bu? Iya. Dapat 1,5 main loh. TikTok terus tuh bukannya? Dapat berapa Bu? Dapat 1,5. 1,5 juta. Iya. Oh iya kayak gitu. Itu namanya affiliate marketing Bu. Cuman ngasih link doang kan ya, Bu Eni ya? Iya ngasih link ke orang. Ngasih link orang terus orang buka, orang download, orang lagi. Iya. Dapat duit. Itu namanya affiliate marketing, gampangnya gitu. Nah, Ibu pernah nonton Gadget In nggak? Belum. Gadget In itu review Gadget In di YouTube. Ada orang review handphone laptop mahal gitu. Apa gitu ya. Itu di bawahnya kan ada link tuh. Itu biasanya affiliate. Iya besok sayang. Lanjut Ya, banget tuh. Ngambek aja nggak apa-apa ditaruh luar. Burosita. Udah burus. Lanjut ya. Oke. Jadi affiliate itu kayak gitu ya. Kalau saya punya bibit tahu ya, bibit jual beli saham itu kalau nge-share orang mau download, saya dapat 25.000 kira-kira gitu. Itu namanya affiliate marketing. Orang kita tahu dari mana orang itu download atau enggak, Bu Eni? Dari apa ya, kemarin saya nge-share doang linknya. Tiba-tiba Tiba-tiba gitu loh.
Nah, betul. Kita nggak tahu orang yang ngurusin apa. Nonton juga dapat duit ya? Nggak tahu udah kalau nonton. Iya. Orang nggak ngapa-ngapain ada duitnya di situ anak saya. Nah, makanya. Jadi affiliate itu kayak gitu sistemnya. Kita nggak mikirin tuh gimana orang bisa dapat duit itu masuk. Tapi kita namanya affiliate. Itu namanya bahasanya referral, Bu. Referral. Iya, namanya itu referral. Kita punya kode khusus yang dikasih atas nama kita. Misalnya, jangan lupa ya, nanti kan Ibu nonton YouTube ya. Setelah dia dijelasin tuh, jangan lupa ya nanti download kode referralnya Imam Ganteng misalnya gitu kan. Orang ikutin aja. Ya, nanti kalau ngisi Imam Ganteng dapat uang loh 25.000, orang pada ikut gitu. Jadi itu namanya affiliate marketing. Kalau dia bilang kode referral itu udah pasti affiliate marketing. Jadi mempromosikan, sistem bisnis yang mempromosikan pemasaran secara online. Ya, itu paling efektif, Bu. Paling efektif. Kayak word of mouth ya. Yang online tuh. Word of mouth online tuh dari situ. Jawabannya affiliate marketing ya. Ini Ibu nih gampang nih. Pasang link, tinggal pasang link, udah nih ya, duit masuk sendiri kira-kira gitu ya. Analoginya gitu ya. Oke, sekarang bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi sebagai bagian dari media yang terkait. Contohnya promote post di Instagram dan Facebook. Disebut apa nih, Bu? Native advertising. Nah, gambaran native advertising tuh kayak gini, Bu. Bener pinter nih. Tulus nih, Bu Nur nih. Pas belajar yang ini, Bu. Luar biasa ini. Native ya. Native itu gini. Ini gambarannya kayak gini nih. Ibu pernah nggak baca Republika, tapi di sela-sela artikelnya ada iklan nyelip. Tapi berkaitan. Kayak gitu. Itu namanya native ya. Kita lagi nge-searching di Instagram. Misalnya lagi searching tentang masak. Tiba-tiba ada iklan. Mama Suka misalnya. Kayak gitu ya. Di antara Instagram kita. Itu kan promote post ya. Jadi iklannya akan masuk sesuai dengan apa yang kita hobi. Misalnya hobi kita apa gitu. Nanti iklan itu yang masuk. Kita lagi nyari handphone. Atau lagi ngeliat sosial media tapi tentang handphone gitu ya. Tiba-tiba ada iklan masuk. Samsung gitu. Nah itu namanya native advertising ya. Kira-kira begitu. Kalau advertising kan iklan. Ya. Native artinya apa? Native itu apa ya artinya ya? Bukannya native speaker. Iya deh. Aduh. Native apa ya? Notif pemberitahuan bukan, Pak? Bukan ya? Ya, kalau gambarnya itu gampangnya gini, Bu. Kita lagi nyari satu topik, nanti iklan itu masukin gitu. Kalau kita nggak nyari topik itu, iklan itu nggak akan masuk. Kira-kira gitulah. Jadi kalau kita lagi lihat handphone di Google, pas buka Instagram, iklan handphone yang kita pengen beli. Pas buka Facebook, iklan handphone yang kita pengen beli. Pas buka itu iklan handphone yang kayak gitulah. Kayak diburu gitu ya. Kok iklan itu muncul mulu ya? Perasaan kemarin nggak muncul gitu. Atau di sela-sela artikel ada iklan itu muncul. Biasa di Google tuh sering banget tuh. Itu namanya native advertising. Disesuaikan sama ininya. Sama contoh misalnya gini deh. Anak murid saya tuh lulus SMK kelas 3. Iklan yang masuk itu pas dia mau lulus, itu Ruang Guru, Skill Academy gitu-gitu. Jadi menawarkan kursus. Kayak gitu ya. Mau kursus gak biar masuk PTN negeri. Kan gitu kan ada tuh. Iklan itu hanya muncul ke mereka yang baru lulus di kelas 3, SMK kelas 3, di umur 18 tahun. Kalau saya umur 30 tahun, iklan itu nggak muncul. Namanya itu native, gitu kira-kira gitu. Gambarannya sih begitu. Sesuai hobi yang kita lihat tuh di itu. Tiba-tiba nyelip. Tahu promote kan, Bu ya? Promote post di Instagram tahu kan? Kita pasang Instagram tuh, pasang iklan, nanti dipromosin sama Instagram tuh di postingan. Nah itu dia nggak asal naro, bukan naronya itu berdasarkan ini, bukan berdasarkan orang gitu. Misalnya kita mau iklan ke siapa, ke A, si B, bukan, tapi ke orang yang mencari itu gitu, mencari di link itu atau di tag itu atau di hashtag itu dia bakal muncul. Namanya promote post.
Nah, itu namanya native advertising. Tingkat gitu aja deh pokoknya. Native itu kira-kira selaras lah. Selaras ya dengan apa yang dicari orang gitu. Kira-kira gitu ya. Berarti itu muncul dengan sendirinya ya Pak Imam, sesuai dengan yang kita cari gitu ya? Kan saya pengiklan nih. Saya pengiklan misalnya saya jualan ini apa nih? Pop-it ya, misalnya jual pop-it ya, gitu ya. Saya mau iklan di anak-anak, maka saya bilang ke Google atau ke Instagram, tolong kalau ada yang buka-buka pop-it, iklan saya muncul gitu. Iklan itu hanya muncul ke orang yang buka tentang pop-it, atau anak yang suka pop-it itu kan anak usia 5 tahun ke bawah misalnya. Atau misalnya apalah gitu ya, misalnya jangan 5 tahun itu kesusahan. Misalnya umur-umur tertentu yang kita bisa lihat gitu. Kan ketika kita pasang iklan itu di targeting dulu, siapa yang mau bakal lihat gitu. Nanti Facebook atau Instagram atau Google yang mencarikannya gitu, siapa yang bakal lihat. Jadi kemungkinan dibelinya akan lebih besar. Kalau iklan di TV kan siapa aja yang bisa nonton. Tapi kalau native advertising benar-benar kepeminatan orang yang buka. Ibu coba deh kali ini misalnya buka tentang masak, besoknya buka tentang agak nggak nyambung dikit, misalnya apa ya, ibu kan biasanya nggak suka buka bola, misalnya buka bola aja, sepak bola gitu, nanti iklan-iklan tentang sepak bola bakal muncul gitu. Atau besoknya lagi buka lagi tentang apa, berubah-ubah aja gitu, nanti iklannya akan menyesuaikan deh. Lucu tuh emang itu media sosial ya, kayak gitu iklannya akan menyesuaikan, namanya native advertising. Mudah-mudahan paham ya Bu ya, yang harus Insya Allah Pak. Nah ini ada jawabannya ini mah. Pay per click adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Nah, contohnya adalah Google AdWords, Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google atau dikenakan biaya setiap kliknya. Disebut ini ya Bu ya. Pay per click. Nah, ini karena begini nih. AdWords ya, warnanya kadang-kadang hijau, ada warnanya kadang-kadang kuning. Ini iklan berbayar. Kalau searching Google kan biasanya muncul ya Bu, ya pertama ini ya. Kadang-kadang kita lewatin ya. Namanya pay per click. Tapi kalau orang yang beli, pengen apa, orangnya lagi niat, bakal diklik itu. Ya. Namanya pay per click. Jadi dia cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap klik. Kalau orang yang ngeklik bayar nggak? Enggak. Ya. Kalau orang yang ngeklik aja yang bayar. Saya jualan di Tokopedia, itu pasang iklan tuh. Namanya top ads ya. Top ads itu nanti iklan kita muncul tuh di ads pembeli. Tapi kalau nggak diklik sama pembeli, uang saya nggak habis, nggak keluar gitu. Tapi kalau diklik terus dia nggak beli, uang saya hilang. Tapi kalau dia beli, alhamdulillah. Kalau dia nggak beli ya tetap uang saya hilang, asalkan diklik atau nggak diklik, kayak gitu ya. Jadi kalau mau ngabisin iklan orang di Tokopedia, diklik-klikin aja gitu. Kasihan ya, jangan ya. Misalnya gitu ya. Oke, ini sudah sampai sini dulu aja kali ya. Besok kita lanjut lagi. Ada yang mau didiskusikan ya, Bu ini? Susah materinya hari ini ya Pak. Tambah rewel lagi anakku. Hari ini materinya Pak Imam banget. Iya, susah banget mencernanya. Tapi saran saya buat ibu-ibu di sini kan ada di YouTube-nya tuh. Ibu kalau biasa nonton YouTube, kecepatannya berapa? Kalau saya dulu diajarin orang-orang yang belajar bisnis online itu, kalau nonton YouTube, kecepatannya jangan normal, tapi 2, Bu. Maksudnya 2 gimana? Kecepatannya dicepetin jadi 2. Misalnya saya nonton gini kan, berapa nih? Kita habis belajar 1 jam. Kalau ditonton 1 jam, capek kita, Bu. Kalau saya nggak mau saya ulang lagi, itu biasanya saya nonton dengan kecepatan 2. Jadi ngomongnya tuh kayak gitu. Tapi poin-poin juga ada kayak gitu. Kalau kita pengen nonton sebuah YouTube terus kita cepetin, itu sebenarnya banyak ilmu yang kelewat. Tapi kalau dengan mencepatin, waktu kita lebih hemat, kita dapat ilmunya gitu. Jadi nanti setelah ibu dengar ini kalau ibu mau ulang-ulang lagi, kecepatannya dilebihin 2. Caranya gimana Pak? Cara cepetin 2? Oh caranya, mau contohin Bu? Contohin ya. Jadi kan kita nonton video nih, gini, show nih kan. Jadi kalau nonton YouTube,
jangan satu, jangan normal kalau saya sih. Nggak paham, Pak. Buang-buang waktu. Gimana tuh maksudnya? Misalnya Yang gini. paham Pak Imam doang, Bu Nur. Nah, itu emang orang-orang yang belajar di mana? Bikin YouTube-nya bisa, bacanya nggak bisa. Nah itu nanti kalau cepat gitu kita mencernanya juga susah Pak Ibu-ibu. Harus pelan-pelan. Jadi gini, kalau Ibu perhatikan ya, kalau Ibu lihat Coba di YouTube-nya grafik. Pak Imam buka dulu coba. Gak usah YouTube saya Bu, ini gambar contoh aja nih ya. Jatuh deh. Saya contoh share ya. Muncul ya Bu. Awas sayang. Nah, ini kan ada sebuah artikel, sebuah video. Kalau kita cepetin begini, saya pengen nonton lah, tapi saya cepet-cepetin itu banyak kan. Kadang-kadang kan kita begitu ya, pengen cepet-cepetin aja kan. Kalau saya nggak kayak gitu. Ini kan ada 9 detik. Gini aja, kecepatan pemutarannya naikin jadi 2. Oh gitu. Nah, karena kalau di grafik suara itu banyak sebenarnya. Iya. Nah gini. Oh begitu. Gimana? Ulang. Mana? Yang mana klik yang mana tadi Pak? Ini Bu ada gambar. Gambar itu loh. Setelan. Gambar Pengaturan ya? Setelan ya Pak? Gambar setelan terus di sininya diganti 2. Oh. Kalau dia ngomongnya udah cepet, Ibu 1,5 aja. Tapi kalau belum cepet 2. Itu kalau yang durasinya panjang iya. itu ya. Jadi kita gitu ya. Jadi 9 menit ini bisa kita nikmati 4,5 menit. Iya, gitu, iya. Jadi kalau Ibu udah nonton Baru satu, tahu tuh Pak Imam. Iya Bu. Jadi kalau cara saya belajar begitu. Cara saya belajar dan teman-teman saya yang bisnis online itu rata-rata dicepetin. Karena kan yang mana? Ulangin klik yang mana? Ini, Coba. Pengaturan. Pengaturan. Yang ada kembangnya. Iya, ada kembangnya ini. Kan ini otomatis nih. Ada yang kalau kan saya turunin biar lebih Iya, kalau hemat. nonton yang durasinya panjang itu kan itu ya ribet. Kalau nonton tutorial kan kadang-kadang capek tuh ya. Nah, karena saya sering nonton tutorial, saya capek ngelihatnya gitu. Iya, tapi saya gituin. Kalau dicepetin begini, kelewatan ilmunya gitu. Padahal pentingnya di bagian sini nih. Karena kita begini jadi kelewatan. Iya. Oh gitu. Itu lebih baik nggak usah nonton kalau kayak gitu kalau saya. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya kan kebaca sama kita. Ya kan? Nah, ini kan kayak gini. Ini masih kebaca kok. Kayak gitu sih kalau masih kebaca. Itu kalau nonton drakor tuh. Atau tutorial lah misalnya apa ya yang gampang ya. Kalau drakor mah jangan lah. Nah kayak gini nih. Ini kan tutorial begini kan panjang ya. Cara buat landing page ini kan dia jelasinnya panjang tuh kan. Ya cepetin aja gitu. Ya cepetin 2, udah ke poin-poinnya aja dia langsung cepet gitu. Tuh. Jadi nggak banyak-banyak bicara lah kalau saya menurut saya. Nah, Pak Imam kan kemarin pernah seri belajar mandiri yang itu tuh. Itu kalau yang di situ saya belum buka, itu nggak ada kunci jawabannya ya Pak Imam? Di mana Bu? Seri belajar mandiri Telegram. P3K bukan yang seri mandiri di SIM PKB yang khusus guru kejuruan ya? Nggak ada kunci jawabannya Bu. Nggak ada kunci jawabannya? Nggak ada. Oh, tapi itu adalah latihan soal daripada kita modul gitu? Iya Bu. Yang SIM PKB mana Bu? Yang Pak Imam kasih linknya, yang pertemuan pertama hari. Ya, itu kan persiapan P3K ya Bu ya. Sebenarnya itu buat nguatin kita aja sih, buat tes PPG. Jadi gini Bu, modul kita itu ada yang bikinin PPT-nya, saya lihat. Modul kita itu ada yang bikinin PPT-nya gitu. Nah, PPT-nya itu dimasukin di situ. Nah, dibikin soal-soal tuh gitu. Jadi soal-soal itu dari PPT. Kunci jawabannya emang nggak ada sih. Tapi enaknya itu kalau saya pakai itu ya, kan salah tuh. Nanti saya ulang lagi, saya dapat jawaban benar gitu. Kalau salah dapat jawaban benar gitu. Jadi kayak belajar ini aja sendiri lagi. Lebih ke situ. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau memperdalam materi, kasih gitu aja caranya. Apalagi kalau bahas kembali ya tadi YouTube ya, mau bahas soal-soal itu lebih baik ya, cepetin aja kecepatannya. Ya, skimming cepet. Kalau baca cepet gitu ya. Jadi nggak capek deh. Insya Allah nanti biasanya kalau dapat satu video 1 kali nonton, yang pelajaran kan kadang-kadang suntuk ya. Kalau drakor kan 3 jam juga kuat ya kan. Tapi kalau
Kalau itu kan suntuk kan. Nyinggung Bu Asvan itu. Bisa dapat banyak gitu. Bisa dapat banyak. Bu Asvani dapat banyak tentang draktornya. Sehari selesai kelar. Selesai. Itu saya diajarin teman saya lah, itu yang belajar bisnis online, dia rata-rata nggak pernah mempercepat YouTube, tapi di ini. Itu sih ibu-ibu, share aja. Mudah-mudahan. Ya udah selesai, aku pas tidur Pak. Oh gitu. Dari tadi. Kalau itu kadang harus ini dulu ya, ekstra. Ya gitu ya. Jadi pertemuan hari ini